Iya, ini dia map pertama kita kali ini ya di Erangel. Match pertama dari week 3 kita dan kita bakalan arah pesawat yang cukup fair. Kedua tim Indonesia juga bertanding, ini ada Morph dan juga tim Piketron Red Aliens. Wah, jadi kayak inget teman gua. Tapi ini ya, pattern pesawatnya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kayak di minggu pertama dan weekdays minggu kedua tuh, sampai di super weekend hari kedua di minggu kedua tuh. Garis pesawatnya kan kalau di Erangel sukanya ngambil di bagian bawah. Sekarang kayak udah mulai adil lagi. Iya, kayak mungkin karena dia pilotnya sadar gitu, wah ketahuan nih gue kerjaan gue mager-mageran tiap hari sama doang gitu kan. Takut kena komplain gabut. Jadi dia akhirnya merubah arah pesawatnya. Betul. Ini kalau dilihat Morph, Jaxi, No Mercy, Frenzy, Zai. Oke, berarti ini line up seperti di minggu pertama. Ya? Minggu pertama ya? Iya ya, line up seperti di minggu pertama. Ada RCS dan TSM yang sudah melakukan looting di arah mana nih? Yasnaya. Di arah Yasnaya nih ada Yureli dengan karnya. Wah, enak banget, langsung dapat scope 6 tuh. Kar 98-nya. Gila, di awal-awal pas ya. Kar scope 6 itu udah the best lah. Udah tinggal nyari kali 8 ya udah. Terus kali nama colok di M4. Lu kalau pakai Carflow, lu bakal pakai checkpadnya atau lu bakal pakai bulletsnya? Bullet kalau gua. Biar cepet reloadnya. Biar cepet karena checkpad tuh harusnya nggak ngaruh. Harusnya. Meskipun ada yang bilang ya, kayak dibilang, oh kalau pakai checkpad peluru tuh rasanya lebih cepat. Tapi secara data itu enggak. Oke. Cuma apa ya? Mungkin perasaan aja gitu kan. Kalau gue sih pakainya emang lebih milih supaya reloadnya cepet aja. Kalau gua ya. Tapi sebenarnya tanpa bullets itu pun bisa ini loh. Bisa apa namanya? Bisa cepet reload. Asal habisin pelurunya. Betul, habisin pelurunya. Jangan kayak sisa satu di reload, sisa satu di reload. Itu yang bikin lama untuk reload di car. Tapi kita bakal kayaknya di awal-awal ya, dari MRCS juga kali ini tampaknya belum terlalu berseteruh dengan tim TSM di awal-awal ya. Oke, mereka baru nyampe ya? Iya, dia nekat juga tetap ngambil di daerah Novonya. Betul. Padahal circle-nya pindah jauh banget. Iya, circle itu ke bagian atas, Gergopol dapet, Severny harusnya tadi dapet. Ini agak resiko sih pasti, mengingat tadi kan mereka juga agak jauh nyampe ke sini. Kali ini mereka juga looting harus buru-buru dan menurut gue pribadi Novo lootingnya nggak gimana-gimana banget, standar lah. Yes, kan udah sering kita bahas juga. Kalau gua tuh ngerasa bahwa daerah-daerah kontainer ya, mau itu Gergopol, mau itu Novo, atau daerah-daerah lain yang ada kontainernya di arah Erangel itu kayak agak di nerf gitu nggak sih? Kayak lootingannya itu walaupun dikali 2 ya. Iya. Tapi udah ke nerf, udah nggak kayak zaman dulu. Agak sih, sangat sih menurut gue. Sangat ya, sangat. Sehingga menurut gue pribadi udah nggak terlalu worth it. Kalau cuma satu tempat kita lootingin, harus paketan. Makanya kalau mau ambil kontainer, ambil perumahan sekaligus di Gergopol. Kalau Novo mau ngambil area ini, rumah-rumahnya harus dihabisin juga. Berarti harus diambil semuanya tuh yang di arah Novo supaya mereka bisa maksimalin looting mereka dan siap untuk melakukan fight. Dan kayaknya dari tim lain juga belum ada perubahan yang terlalu drastis juga dan begitu besar. Kalau kita lihat sekarang OR, mereka ngambil posisinya tetap tidak ada perubahan sama sekali di rumah banjir. Terus seharusnya akan sangat dempet dengan Valdus juga Yudu yang akhirnya kita lihat kembali setelah tidak bermain di Super Weekend kemarin. Mereka sekarang masih menempati daerah lootingan mereka, drop zone-nya tetap di arah Severny. Cukup dekat dengan shooting range dan harusnya mereka nyaman sih karena mereka ada di arah play zone untuk sekarang. Iya, sementara mereka harusnya cukup aman ya untuk tim Yudo. Harapan juga untuk mereka pasti minggu ini mereka dapat menemukan performa terbaik mereka. Lolos kembali ke Super Weekend, mengingat minggu lalu mereka sempat ke-skip dan itu bakal jadi pukulan keras kalau mereka sampai nggak lolos, padahal minggu pertama mereka gemilang banget. Betul, dan ini dia tim yang kemarin tidak bermain di Super Weekend dan sudah kita lihat kembali tim dari Indonesia, Morph Team. Udah ada Fast, wanjay, Fast helm langsung level 3, kasih tas level 3 makin legit lagi dan ini juga kostum yang tidak akan pernah diganti oleh No Mercy. Baju Sultan ya? Baju Sultan kalau kata On The Go waktu itu di SA versus saya. Tuh pas kalau Liga Kopal udah gak worth it kalau kontainer doang. Dia baru ngambil 2 tempat. Betul, tapi kayaknya udah mulai berdekatan juga sama tim Secret, berpapasan tuh. Wah, lewat, tapi nggak Sunmori. Iya, nggak Sunmori karena ini bakal perang cuy. Nyebrang begitu aja karena jembatannya. Juga sama OR. Jaxi bergerak seorang diri dan covernya terlalu jauh di bagian belakang, men. Dia kayaknya ngambil ini deh, rumah itu apa? Rumah 3. Bukan. Rumah jembatan? Iya, rumah jembatan. Yang ada sniper tower juga itu kan? maksud gua. Gua mau bilang sniper tower dari tadi kayak nggak kepanggil-panggil ke otak gua namanya apa? Apa? Sniper. Iya, sniper tower.
Dan Chelsea juga masih berada di arah Milta. Bigetron masih cukup nyaman di arah pertigaan tuh. Mereka ngontrol daerah rumah pertigaan dekat Milta juga. Dan Box bermain pelan dengan sangat pasti juga. Kayaknya udah ngelihat ya, udah ada beberapa tembakan kayaknya yang dikeluarin sama Bigetron. Karena tadi gue ngeliat satu pemain Chelsea udah berkurang SP-nya. Apa karena jatuh atau karena ditembak Bigetron? Kayaknya ditembak. Mereka ngindarin daerah pertigaannya. Iya, mereka bakal hindarin choke point sih pastinya pas ya. Terutama bagi beberapa tim yang mungkin fokus rotasi ketimbang dengan perang ya. Tapi baik lagi kita bakal lihat dari tim Chelsea juga kali ini. Cukup enak di Milta, lootingnya cukup banyak dan tim RRQ dengan cepat ya pindahnya kali ini. Nggak pakai lama. Betul. Wow, mereka ngambil daerah pegunungannya. Dan ada 2 pemain Morp. Masih ada Frenzy di bagian belakang. Zai dan Jaxi berada di satu tempat yang sama. Berarti Frenzy dan Omercy yang bertugas di bagian belakang untuk mengamati pergerakan dari Morp tim dan juga pergerakan dari tim-tim lain. Nah itu dia, baik lagi ya. Gimana mereka bisa menjaga pergerakan mereka juga. Mengingat ini ada game pertama pas. Gue rasa game pertama tuh set mood juga. Kalau mereka game pertama tuh soon, mereka mungkin game kedua butuh boostingan lebih kalau pengen comeback. Kalau game pertamanya bagus, ya harapannya game kedua nggak terbita tuh soon. Ya, setidaknya seperti yang udah kita bahas juga, standar poin 6 poin dalam satu match kalau mereka mau aman. Kalau mau sangat aman 10 sampai 15 poin dalam satu match. 6 poin tuh harga mati pas. 6 poin tuh harga mati. Lu nggak 6 poin, lu bakal jatuh di bawah 16 besar. Oke. Jadi mau nggak mau harus dapetin 6 poin setidaknya dari 8 match yang akan mereka mainkan 4 hari ini dan 4 besok. Untuk poin sistem 20 ya, chicken Oke. 20 ya, itu 6 poin. Kalau misalnya satu hari mungkin mengikuti sistem 10 poin atau 15 poin, pastinya standar juga turun. Tapi sebenarnya gue nunggu ada perubahan dari Tencent sih. Dari globalnya untuk mengubah sistem poinnya. Karena menurut gue 20 tuh Terlalu gede. Iya, terlalu besar. Mungkin di 15 lah. Sebenarnya kan kayak orang nyangka, kenapa terlalu gede sih? Kalau menurut gue pribadi ya karena ini pas. Karena kan ketika ada momen-momen ketika lu tuh nggak bisa masuk circle. Heeh. Lu nggak bisa masuk circle, kalau lu terobos lu mati. Heeh. Dan orang yang dapat circle terlalu enak, poinnya gede banget tapi dari Oke. placementnya. Jadi kalau ada dikurangin placementnya lebih fokus ke kill. Tim-tim yang nggak bisa masuk circle pun bisa nyeret-nyeretin orang. Bakal komit buat fight lah ya. Setidaknya Iya. mereka lebih try hard untuk mendapatkan poin dibandingkan mereka mementingkan placement poinnya. Betul, daripada mereka berempat naik mobil harapan lolos, mereka bakal coba nyari kill. Tapi kita ngomong-ngomong kill, sudah ada tim TSM juga bakal menyusul ke arah tim RCS di mana 2 pemain mereka tumbang di awal-awal permain kali ini. Ini bakal jadi pukulan keras bagi tim RCS. Yap. Mengingat 2 pemain mereka langsung pulang di awal permainan dan 2 lagi terpisah cukup jauh. Tapi lu lihat deh, TSM ini rotasinya barbarnya keterlaluan, Flo. Kalau menurut gua ya, satu mobil 3 orang langsung ngeras gitu aja loh. Mereka nggak mikir kalau misalkan nantinya ada 2 orang yang nge-spray dia, itu pasti bakal motong rotasi mereka banget dan akan ngebuat mereka makin repot. Kalau meleduk ya, Mungkin mereka buru-buru tadi ya, mungkin ya. mungkin. Dan wah, Chelsea enak banget posisinya. Chelsea benar-benar enak banget di tengah-tengah zona. Dan mereka juga tinggal nunggu aja kayak pergerakan tim-tim lain. Itu high ground juga by the way. Wait man, gua ngelihat pergerakan yang sama arahnya di antara Morp dan juga RRQ. Tabrakankah di perbukitan? Morph bisa turun sih. RTS juga lagi ngintip ya. Oke, setup mereka terlalu jauh sebenarnya yang dilakukan sama Morp. Kali ini bakal beberapa Biu-Biu. Tapi mereka kayaknya juga pengen rotasi cepat untuk mengamankan playzone-nya. Frenzy terjebak di area jembatan, Jaxi bakal nge-backup kali ini. Dan Secret mau ngambil jalur yang mana coba sekarang? Iya, kita bakal lihat kali ini dari Frenzy. Berenang atau jaga posisi? Oke, dia bakal ambil mobil, harusnya bisa nyebrang sih. Harusnya. Kalau mau nyebrang sekarang. ngedrift. Iya. Teng, 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 teng. Yang mau belok dia. Yang deg-degan kita nggak. Nggak, gue ngeri ketembak sama TS tadi. Bener, gue bukan ngeri ketembak sama TS, gue ngeri dia asal ngegas terus tiba-tiba masuk kayak itu. Ke air, aduh PR banget. PR banget, sementara kan vehicles dibutuhkan banget kalau kita ngomongin Miramar sama Erangel. Betul, itu map yang cukup besar. Lu butuh kendaraan untuk rotasi. Betul. Lu hilang satu bagi tuh kerasa banget pas. Wah, sangat berasa. Wih, ada Valmont juga dan wow, Valmont bakal bertemu sama tim FS di arah perbukitan yang tidak terlalu jauh jaraknya. Ada OR juga di bawah mereka. Oke, ini bakal fight di daerah pom bensin deh, dekat-dekat pom bensin juga. Harusnya dari pom bensin dikontrol oleh Charles tadi ya. Pom bensin dan penjembatan ya, bener. Charles mengambil rumah. Sniper juga di secure dan ada tim Nova Godlike di ujungnya. Ini yang Menunggu pergerakan. biasanya diambil sama Yudu tuh. Yudu ya betul, tempat ini persis sama. Yap. Entah pom bensin. Tapi Yudu jarang di pom bensin ini. Yudu lebih sering yang ditempatin sama Chelsea. Lebih sering di tempatnya Chelsea. Dan udah di setup kendaraannya dengan sedemikian rupa supaya mereka bisa ngintipin rumah yang ada di seberang jalan.
Tapi kayaknya bakal ada close combat lagi. RCS bertemu dengan Wah, TSM. dapat lagi. Dapat lagi, berarti tinggal satu pemain dari RCS. Tinggal Yureli doang yang tersisa. Ya, tinggal Yureli seorang diri bakal kabur, belum dapetin poin apa-apa. Jadi kalau dia mati sekarang, ini bakal jadi pukulan yang berat lah. Bukan berat banget terhadap tim RCS di game pertama kali ini. Betul, hanya menyatu dengan alam aja. Gimana caranya menyatu dengan alam ya? Rumput hijau, tanah coklat hijau, ada itemnya dikit, ada abu-abunya. Sementara dia pakai tas yang warnanya merah. Ada kuningnya, oke. Merah kuning, Sangat menyamar ya. sangat gilisut. Saya. Ini gilisut versi low budget parah tuh. Sampai warnanya nggak bisa ketemu yang Sampai hijau. warnanya aja nggak nemu yang hijau. Adanya merah bang, ayo udah pakai aja dah. Nah, apa yang penting kayak gilisut dah. Iya, Bang, udah. tapi ini makin kelihatan nggak apa ngejreng. Biar ketahuan gue, biar orang tahu gue di mana. Biar dilihat orang nih bunga bangke, jadi orang gak ada yang mau ngedeket gitu. Weh, dicari dong. TSM. Skip, Digat. skip, skip. Oh, di skip. Mereka bener-bener main di pinggir zona banget. Lihat jalur rotasi yang dilakukan oleh tim TSM. Oh, tapi bakal dibalas dan Jonathan dapat. terjatuh. Yureli gua kira bakal diem, tapi ternyata dia masih mau untuk melakukan fight dan bakal langsung di spray. Mobil Dacia-nya langsung Tertembak digerakkan kah? menuju ke arah rumah terlebih dahulu. Tertembak dengan sangat Dapat jelas. lagi. Satu orang lagi down. Dua terkenok. Yureli membalaskan keadaan yang diterima sama Tapi- tim RCS tadi. Ternyata dia nyeret kaki orang di belakang juga ada yang mau nyeret kaki dia. Saling menyeret dan tim RCS pulang di posisi ke-16. Aduh, sangat disayangkan dan Jonathan juga masih bisa bertahan. Ini bakal menjadi mimpi buruk karena Mega sudah melihat posisi dari TSM udah mulai dikeker. Kali ini bakal di-tapping juga sama seorang Swag. Hanya dengan menggunakan M4 juga scope 4-nya berusaha untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Padahal kerender ini. Render ya, tapi mungkin dia berharap ada orang ngumpet di balik mobilnya. Jadi ketika mobilnya meledak ada yang jagain. Dan Serka pindah ke, wah ini tempat yang berbahaya sih. Danau Sunter kali ini ya. Betul. Pindah ke arah danau, beberapa rumah itu harus diambil. Langsung ambil rumah nih. Ya. Dan BTR kalau nahan lama di sini, di posisi depan tadi, BTR bisa ketemu sama TSM. TSM udah nggak punya vehicles lagi, dia cuma punya satu motor sama punya satu mobil. Mobilnya udah dipakai buat nge-cover dan nge-backup Jonathan tadi. Motornya Jonathan udah jatuh di belakang, jadi mereka bakal berlari. Oke, kita bakal kayak ini beberapa gerakan dari tim-tim juga. Mengingat ini gamenya rapid banget ya. Rapid pace banget, cepat banget pace-nya. Baru serang ketiga, baru kayak 20 detik udah pindah lagi semuanya. Yap. Udah lari lagi kali ini. Nggak dikasih waktu lama untuk mereka setup lagi. Tapi 15 tim kali ini yang tersisa. Karena RCS tidak bisa bertahan lama juga, sementara Fredo sudah mulai mengintip-intip ke arah defensive area dari tim RRQ. Udah mulai dipantau juga, mereka hanya sharing daerah yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ini satu kotak, nggak nyampe sekotak, ini kayak 300-400 meter deh. Iya, ini kurang lebih 400 meter. Ya 300 meter kurang lebih ya. Jadi dari Fredo mungkin kalau tappingnya pakai M16 atau mungkin pakai senjata tapping-tappingan lain yang lebih layak dibanding AK, itu mungkin bisa kena kepalanya. Ya, tapi sepertinya dari Fredo mereka nggak ingin mengusik RRQ terlebih dahulu, pengen nge-stick lagi, berkumpul lagi karena setup yang dilakukan sama Yudu juga jaraknya lumayan jauh loh. Fredo jauh banget sama Drax dan juga Manparang. 2-1-1 kayaknya setupnya Yudu nih. 2-1 ya kayaknya. Iya. Oke, BTR. wah ini ketembak dari arah rumah-rumah tapi kita bakalan Luxi ditinggalin. Dapat Rambo ya. Iya. Tapi agak kekunci kan, dia butuh dibantuin pakai smoke juga. Loki di covering fire sih. Kalau dia ini mungkin kenok ya, itu mungkin bakal jadi tempat untuk BTR kabur ya. Karena kan kalau udah kenok kabur. Yang lebih PR itu kalau misalkan, oh enggak, ini Wah, PR-nya buat BTR. Ini udah PR banget sih. BTR nggak di zona soalnya. Betul, ini kalau sampai kenok, ini box enak banget posisinya. Tinggal coba untuk nge-finish tim BTR, tapi kalau BTR bisa ngenokin balik, dia bisa kabur langsung. Langsung lepas dari jeratan tim box kali ini yang udah ngelok ke arah Luxi. Kecuali Ryzen-nya bisa nge-backstep, karena gue lihat tadi gerakannya Ryzen udah mulai nge-flank dia. Iya. Zuxi Luxi jaraknya cukup dekat, ada Microbay juga dan ada Ryzen tadi yang agak sedikit nge-flank ke arah sebelah kanan. Tapi kayaknya kita bakal mantau antara Ulu dan juga Mega, karena mereka juga berpapasan di kala mereka sedang melakukan rotasi. Chels dan Nova tidak ada pergerakan sama sekali di daerah gunung nih. Rame banget Flo, arah atas dari Yasnaya. Iya, udah mulai ngumpul semua juga kayaknya. Kita bakal jadi pergerakan yang akankah dari tim-tim mulai menuju ke arah center circle. Ini open field banget by the way pas ya. Cuma beberapa rumah yang tersedia, jadi tim-tim mungkin akan memperebutkan beberapa compound-compound, termasuk tim BTR yang kali ini harus pindah dari school
lewatin jembatan ataupun nyeborin mobil ke air, lalu pindah lagi posisi mereka menuju ke arah tengah-tengah zona. Ya, tapi lihat gerakan Ryzen, mereka pengen motong rotasi dari box. Udah ada flank position yang bagus banget dari Ryzen. Kalau dia ngecek arah kanan harusnya bisa dapat 2 pemain dari box yang akan keluar dari arah kompon. Pimai sudah menuju ke arah Dasianya, Loki juga bakal nge-follow up. Tapi di seberang udah dijagain juga, ada Brick yang menunggu di ujung jembatan. Ditembak sini harusnya. Pas mobilnya kelihatan harusnya ditembak sama Ryzen. Pimai bakal lewat, tembak. Ada Zai. Belum. Tapi ada tembakan dari Morph. Tim Zai berhasil menjatuhkan 1 pemain dari OR tadi. Ya, kita bakal bakal juga dari Ryzen, bakal Tembak? tembak, belum ditahan. Apakah Sabar bakal proning? banget. Bakal proning dulu. Masuk mobil tembak nih. Tembak. Belum mau di tapping sedikit lumayan Wah, dan gila. langsung kenok. Wow, Wah gila. kesabaran pro player. Kesabaran pro player beda banget sama kita ya. Kita nonton aja kayak tembak, tapi kata Ryzen sabar. Kalau Sabar. kita lagi mabar Ryzen, mungkin dibilang kan, udah sih tenang aja udah. Santai cowok. Kalem cowok. Kenok ini udah. Betul, tapi Jill terjebak loh Flo. Tadi habis dikenokin sama Zai, Jillnya terjebak tapi set up dari Morph. 1 pemain mereka dengan jarak yang cukup jauh dan ada tim secret di sekitar mereka. Ini antara posisi enak dan gak enak nih. Bisa nge-sandwich dan bisa kena Morph. sandwich. Morph Ya, ke baru sandwich dibilang. ini ya. Tapi kita bakal apakah dari tim Morph bisa menahan gempuran dari tim Secret, karena mereka bisa 2-2 tapi Jaxi bakal ketumbangin juga. Kali ini dari tim Morph tampaknya terjepit, tapi dari BTR berjaya kali ini. Enak banget sih posisi mereka. Betul, posisi mereka enak banget dan sudah bermain di pinggir circle juga. Pom bensin bakal diisi sama tim FS terlebih dahulu. Ini pom bensin yang jujur gue agak kurang suka posisinya karena deket banget sama high ground, tapi high groundnya lihat kan deket banget sama high ground dan di high ground ada BTR. Microboy bakal YOLO banget akan baginya, bakal langsung digas begitu aja. Spray yang tidak memberikan damage sama sekali dan Frenzy juga dikenok, berarti ada 3 pemain Morph yang sedang terkenok. Namun Zai berhasil mendapatkan kill ke arah Jill tadi, bleeding out begitu saja. Microboy ngeflank sendirian aja, No Mercy terfinish, dipulangkan ke arah lobby. Tapi kali ini Microboy masih ditembak juga, ada follow up juga dari tim Bigetron. Ryzen mulai datang 4 lawan 4 di arah pom bensin. Luxi telat melakukan backup, ada granat di depan Luxi dengan sangat jelas tadi terlihat. Dan ada 2 pemain di arah Broken Wall, bingung belakang, kanan, depan semuanya ada. Dan sepertinya Bigetron, wait, rata kah? Belum kan? Masih ada 1 setahu gua. Masih bertahan kayak ini. Masih bertahan, tapi kita belum melihat deh di minimap ataupun di daerah kill feed ya. Zuxi kenok, Ryzen kenok. Microboy kenok. Harusnya Luxi masih hidup. Luxi udah rata juga tadi kan yang dia ngepro. Oke, ya, oke. Tapi tumben gak sih nggak ada ininya? Nggak ada Kill tim killnya? Ya, tim kill ya, aset tim kill ya. Betul. Oke. Oke. Ih, Oh ini kena 1 nih kan? satu. Kena 1. 2, Ryzen 2 kena. Luxi 3. Oh iya langsung Ya, mati. langsung mati. Langsung mati. Betul langsung mati. Wih. Gua agak bingung, itunya killnya nggak keluar tadi. Oh baru No Mercy dari Morph yang dipulangkan. Bigetron udah pulang ke arah lobby. Sumpah yang nonton pasti bingung, apalagi kita yang nonton. Apalagi kita Secret rata ya? Secret rata sama Morph harusnya Oke. tadi. Cuma kehilangan nomor sih. Betul. Oh, gue masih agak. Ini banyak yang ke-skip loh, gara-gara kayak aset yang di tengah tuh nggak keluar. Iya, jadi kayak kita kayak ini mati. Ini sisa berapa ya? Dan dia ini pas nggak ada live ini loh, nggak ada live sisa berapa live loh. Oh, yang aset di sebelah kanan itu ya. Biasanya kan ada tuh. Iya benar. Tapi lebih ini ya, yang waktu PMPL seru banget ya. Kalau ada yang mati itu sun ada suara ayam-ayam gitu, popok. Oh, ini dia. Nah, Baru ini dia. dibilang. Akhirnya Keluar. Iya benar. Morph sisa 3. No Mercy dipulangin ke arah lobby. Lumayan banget men. Lumayan banget sih ini. Modal awal yang bagus untuk Morph tim di hari ini. Kayaknya mereka untuk hari ini tampil lebih percaya diri cuy. Betul, percaya diri banget mereka. Berani fight, Betul. berani split dua-dua, dan berani motong-motongin tim lain. Seenggaknya sekarang mereka, kalaupun mereka tuh sudah 6 poin sesuai target lu tadi. Ya, iya betul. 6 poin. Minimal 6 poin. itu harga mati 6 poin. Nggak boleh kurang dari 6 poin. Tapi kita bakal, kenapa? Kalau mau lolos minimal per game 6 poin. Oke, per game 6 poin udah pasti lolos ya Flo ya. Ya, kita bakal di kill leader kali ini ya. Frenzy dan Zai sama-sama 2. Dan tampaknya dari tim Nova udah tumbang. Ayolah, kalau ini Morph tahan dikit lagi nih placementnya. Bisa nih. Poinnya gede sih. Let's go. Gila Zai, GG juga cuy, 344 damage-nya dia. 3-4-4 ini. 2 kill. Game ini sih di Galaxy dia. Ya baru dipuji. Mati sama FS. Ini nggak rata kan? Iya si Zai-nya mati. Baru dibahas. Tapi Ditui bakal membalas tembakan kali ini langsung dengan close combat-nya dan Ditui rata. RRQ pulang ke arah lobby. Ini baru nongol. Iya. Oh tadi mungkin belum aktif kali ya. Oh tadi belum aktif ya. Belum diaktifkan. Oke. Impressive.
Wah gila, ini FS mainnya galak banget dan wah galak-galak YOLO ternyata gameplay dari FS untuk di game yang pertama. Langsung ada balasan lagi dari Malik karena agak sedikit lengah tadi, ternyata masih ada pemain FS yang menunggu di balik tiang, di balik bangunan tiang listrik nih. Ya, dia bertahan di balik fondasi ya dari tiang listrik ya, dan dari Teamworth akankah mereka healing-healing aja? Tinggal Apa Frenzy tidak? bertahan, tinggal Frenzy bertahan. Jaxi mati zona tadi ya. Iya, mati zona. Berarti emang healing doang nih Frenzy. Betul. Bertahan sama mungkin. Oke, mulai masuk nomor 9. Betul. Minimal nomor 6 ya. Yap, dan Jaxi sudah tidak bisa diselamatkan lagi, berarti hanya tinggal mempercayakan semuanya ke arah Frenzy. Last man standing dari Morph Team. FS rata push. Oke, Morph bertahan, 5 poin placement dikantongi oleh tim Morph, tapi kita bakal lihat tim Morph tampaknya masih coba untuk healing terus-terusan. Frenzy berapa healing dia punya ya? Kita belum sempat menyoroti seorang Frenzy juga. Dan oke, Frenzy tumbang di posisi ke-7. 7 berarti 7. 5 kill tambah 5 poin. 10 poin, lumayan. 5, iya benar. 7 5 tambah itu 5 5 ya. Stabil banget itu. Yap, lumayan 10 poin tuh hitungannya udah bagus. Yes. Stabil lah permainannya. Betul sekali, dan tiba-tiba di circle kelima tinggal 6 tim. Itu dia. Ini akibat bantingan zona yang ekstrim bukan sih? Betul, dan yang gue suka ini open field pas. Jadi udah nggak ada ngendok-ngendok gimang lagi kali ini ya. Nggak ada ngendok-ngendok gaming. Jadi kita bakal lihat fight lawan fight, open field on open field. Tinggal mainin low ground, high ground, batu, pohon, dan juga kendaraan yang mereka fortingin. Skill lawan skill kita bakal lihat tim Yudu lengkap dengan, oh enggak, pulang atau orang jumper, tapi 3 orang mereka masih bertahan juga di ujung zona. Tapi dari tim Yudu belum mendapatkan 1 poin kill pun. Gue ngeri sih kalau mereka terpressure ya, pas minggu lalu nggak lolos, minggu ini ke pressure mainnya malah nggak lolos lagi. Gue ngeri sih. Siapa? Dan wah, TSM 15 kill. Emang kelihatan mereka dari awal mainnya agresif banget. Jadi gua nggak heran. Cuma yang di luar nalar gua tadi tiba-tiba 15. Gua kira tuh masih 7 atau 8 kill. 15 udah nggak masuk akal sih pasti. Iya, apalagi masih ada 5 tim yang tersisa dan Velmont juga sudah terpick off. Bahkan Yudu pun sudah diratakan pulang mereka ke arah lobby. 5 tim tersisa kali ini. Oke, kita bakal juga beberapa tim bakal fight kali ini, di mana TSM nambah pundi-pundi poin mereka menjadi total ada 17 kill ya. Ini udah angka yang fantastis, bombastis. Betul. Shining, shimmering, splendid. Waduh, jadi lagu ya. Waduh, gila sih pokoknya. Nah, tapi men, 17 kill di circle ke-6 itu udah jumlah yang nggak masuk akal. Udah nunjukin bahwa mereka punya banyak banget PR yang udah mereka kerjain dari minggu-minggu sebelumnya. Betul, ini kalau mereka dapetin 20 berapa ya? Rekornya tuh 22 ya pasti game ya? 25. Waktu di PMCO kan waktu itu? PMCO 25 kill. BTR kan? Iya, dan tinggal 3 tim tiba-tiba. Oke. Dan TSM masuk ke dalam jajaran tim terakhir di top 3 ini. Oke, kita bakal lihat dari permainan tim TSM. Bakal masuk pelan-pelan ke arah circle. Bakal melihat juga pergerakan dari seorang Martin. Ada juga Clutch Squad di belakangnya. Siapa yang bakal WJD pada pembuka minggu kali ini ya? Wah, TSM masih berempat lagi, 4-4-2. juga Dan Valdus ke sandwich. Iya, 4 tengah-tangannya Valdus. Wah, udah. Berarti Valdus ibaratnya ham dan juga telur ya? Wah, di antara sandwich. Valdus nih kalau di burger, acarnya dia sekarang Acar nih. sama dagingnya ya? Iya, acar sama daging yang Tapi bakal kalau diincar. tinggal 2, berarti nggak acar doang sama Oke. sayuran. Dagingnya udah diambil di awal-awal. Daging udah dicomot. Dagingnya udah Gak dicomot. sabar yang makan. Wah, mereka masih bersembunyi juga di dalam smoke dan Clutchguard bakal kontrol angle-nya sebelah kiri, sementara Ulu lebih milih untuk melakukan proning, bangun sedikit untuk membuka view-nya ke bagian depan. Wah, kotak. Wah, TSM lagi ini dapat. kotaknya memberikan angin segar. Martin tertangkap, tapi satu pemain What? dari Ulu juga Oke. sudah ter-pick off tadi. 1 knock ke arah Ulu. 4 lawan 3 kondisi player aktif dari Ulu, tapi masih ada kemungkinan besar. Kayak bisa ke-revive sih posisinya tadi. Karena mereka masih ketutup juga Iya. sama smoke yang udah di set Wah, up. Tapi dapat sepertinya lagi. TSM bakal maju. Jonathan berhasil mendapatkan 1 orang. Mereka bakal fight dari sisi sebelah kiri yang dipunya sama tim Ulu. Winter masih bersembunyi ngepron di dalam Oh, low smoke. ground Tapi ya. Neo bakal melempar granat terus-terusan. Meletup sudah di belakang Winter. Cukup low lemparan granat berikutnya ini bakal membolakkan Winter menuju ke arah lobby. Mungkin dia bakal kenok sebentar lagi. Granat meletup. Winter masih selamat dan dilindas Tabrak. pun masih lewat. Wow, Zigat lompat dari arah mobil jump shot yang Superman. cukup baik dari seorang Zigat, berhasil mendapatkan 1 orang. Namun masih ada backup yang cukup baik dari Ulu. 1 hilang dan close combat Oh, lagi dapat terdekat, lagi. namun Clutchguard juga berhasil diamankan. 2 lawan 1 dan Neo juga terjatuh 1 lawan 1 kali ini. 2 lawan 1. 2 lawan 1 udah berhasil ke revive dan Oh, Ulu. winner chicken dinner untuk Ulu.